Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan kepada kita semua, keluarga besar Jemaat GPD El Sadi yang Magelang, bagaimana keadaan Bapak Ibu. Saya yakin kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kita bersyukur, puji Tuhan. Juga Bapak Ibu yang saudari yang mengikuti acara ini, saya ucapkan juga Tuhan Yesus memberkati. Kita sampai pada pembacaan Kitab Bilangan pasal 33. Sekali lagi, Bilangan pasal 33. Saya akan membaca pengantarnya dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sekali lagi, Bilangan pasal 33, ayat 1 dan ayat 2. Dengan judul perikop, tempat-tempat persinggahan orang Israel di padang gurun. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Ayat 2, Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Sekali lagi, Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Ayat yang ketiga, dan selanjutnya menjelaskan tempat-tempat yang dilalui, dan di sana juga mereka melakukan beberapa aktivitas kegiatan di tempat persinggahan itu. Ada banyak hal yang sudah terjadi. Saat ini saya akan beri judul renungan kita, melihat ke belakang. Melihat ke belakang. Itu sesuai dengan ayat yang kedua. Berkata begini, Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Jadi Musa dengan pertolongan Tuhan, ya kasih karunia dari Tuhan, dipercayakan untuk menulis kembali. Kata menulis kembali artinya adalah satu perjalanan yang sudah dilalui. Sekian lama mereka dalam perjalanan, dan Tuhan memerintahkan Musa untuk dapat menulis kembali. Tuhan memerintahkan atas titah Tuhan, Musa diperintahkan untuk menulis kembali. Itu sebabnya tema ini melihat ke belakang. Ya, saya ingin untuk kita belajar kembali. Memang ada kalimat yang berkata jangan menoleh ke belakang. Tentu itu betul juga. Tetapi tidak salah juga untuk kita melihat ke belakang. Bapak Ibu Saudara, kita tahu atau kenal kata retreat atau kegiatan retreat. Kegiatan retreat, kata retreat itu termasuk di dalamnya, dalam artinya itu melihat ke belakang. Arti kata lain dari retreat itu adalah kita merenung, mengingat, atau kembali mengenang. Tentu peristiwa-peristiwa yang sudah lama atau baru kemarin atau baru saja terjadi. Nah, retreat, melihat ke belakang, merenung. Apa yang dapat kita pelajari ketika kita melihat ke belakang? Saya menulis ada beberapa hal, ada 4 hal. Yang pertama, ketika kita melihat ke belakang, artinya kita punya keberanian. Sekali lagi, kita punya keberanian untuk melihat segala hal. Mungkin itu hal-hal yang membuat kita gagal, hal-hal yang membuat kita melakukan hal-hal yang tidak baik, ya kekurangan kita, kelemahan kita, dan lain sebagainya. Kita punya keberanian untuk melihat semuanya itu dengan tujuan untuk dapat memperbaikinya. Jadi sekali lagi, ketika kita berani melihat ke belakang, kita harus terbuka. Hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan, kita akan pelajari, kita akan kembali mengingat, dengan tujuan supaya kita bisa memperbaiki perjalanan kita di hari-hari yang akan datang. Jadi kita punya keberanian, kita punya kemampuan untuk dapat mengakui keberadaan kita itu seperti apa.
Ya, jadi yang pertama itu, kalaupun kita menemui kegagalan, melihat ada hal-hal yang kekurangan kita, kesalahan kita, tujuannya kita dapat memperbaiki hal-hal itu. Yang lebih penting lagi, ketika kita melihat ke belakang, kesempatan bagi kita, ini poin yang kedua, kesempatan bagi kita ketika kita melihat ke belakang, kita dapat mengalami atau kembali dapat melihat karya Allah, perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang dapat memimpin kita sehingga kita ada sampai hari ini. Musa diperintahkan Tuhan untuk menulis supaya bangsa Israel dapat melihat kembali perjalanan mereka. Kalau kita melihat di pasal 33 ini kira-kira dirangkum selama kurang lebih 40 tahun perjalanan orang Israel, mereka keluar dari Mesir sampai mereka di perbatasan untuk masuk di tanah perjanjian. Kembali Musa menulis, mengingatkan kepada mereka. Ini kejadian yang sudah mereka alami. Dan tujuannya adalah supaya mereka dapat melihat kembali, mengingat kembali karya Allah yang sangat besar, perbuatan Allah yang sangat besar yang sudah memimpin mereka sampai ada saat itu. Bagaimana dengan kita? Ketika kita berani melihat ke belakang, kita dapat melihat juga bagaimana pertolongan Tuhan. Tentu kalau diceritakan bagaimana pertolongan Tuhan di hari-hari yang sudah kita lewati, itu satu hal yang luar biasa. Sulit untuk kita menggambarkan kembali secara detail, tapi secara garis besar bahwa karya Allah, perbuatan Allah, pertolongan Allah lah yang membuat kita ada sampai hari ini. Ada banyak hal yang kita takutkan. Tapi kalau Tuhan tolong kita sampai hari ini, itu karena karya Tuhan yang sudah terjadi di masa-masa yang lalu. Ada keberadaan kita sampai hari ini. Allah tetap setia. Yang selanjutnya, kita punya keberanian untuk melihat ke belakang adalah itu dapat kita jadikan momen. Jadi ketika kita melihat ke belakang, itu menjadi peluang bagi kita untuk kita dapat membuat lompatan ke depan. Sekali lagi, membuat lompatan ke depan. Tentu kita tidak hanya ingin menjalani hidup ini dengan cara-cara yang biasa saja. Kesempatan untuk kita dapat melihat ke belakang itu sekali lagi menjadi momentum bagi kita untuk kita dapat menjadikan hidup yang kita jalani hari ini, besok dan selanjutnya bukan biasa-biasa, tetapi suatu yang luar biasa. Berusaha untuk lebih baik, berusaha untuk lebih terarah, lebih teratur. Apalagi ada banyak hal. Sekali lagi diperbaiki keberadaan hidup kita yang lalu, Tuhan sudah menolong. Dan yang ketiga ini adalah kita berusaha untuk menjadikan itu lebih baik. Ada potensi-potensi yang ada dalam hidup kita yang bisa kita kembangkan di rumah tangga, di tempat pekerjaan kita, bagi kita yang melayani pekerjaan Tuhan. Ya, kesempatan, momen bagi kita untuk kita melakukan lompatan, memberi yang terbaik, melakukan yang terbaik. Berbuat yang lebih baik lagi. Ada satu ilustrasi tentu, ketika seorang pemanah dia akan melontarkan busur atau anak panahnya, dia terlebih dahulu akan menarik busur panah itu ke belakang. Semakin jauh ke belakang dia menarik busur panah itu, maka semakin jauh ke depan anak panah itu akan dilontarkan. Semakin dia kuat menarik ke belakang, maka semakin besar kemungkinan anak panah itu terlontar ke depan. Demikian juga kehidupan kita. Ternyata tidak salah. Ketika kita melihat ke belakang, ada hal yang positif menjadi lompatan bagi kita untuk melakukan yang lebih baik di hari-hari yang sudah kita lewati. Sekali lagi, melihat ke belakang, melihat perbuatan Allah, dan melihat, mengakui kesetiaan Allah yang Allah sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Ada satu kata bijak berkata begini, saya akan bacakan. Kesetiaan Allah di masa lampau dapat memberikan kekuatan baru bagi kita untuk kita dapat menatap masa depan
yang penuh dengan harapan. Dan sekali lagi, itu maksud dari firman Tuhan dalam kitab Bilangan pasal 33 ini. Ditulis perjalanan orang Israel, supaya orang Israel kembali dapat melihat betapa perbuatan Tuhan yang luar biasa sudah dialami oleh orang Israel. Poin yang terakhir, yang keempat, dengan kita melihat ke belakang, kita merenung, kita berdiam diri, ya tentu kita ada dalam bersaat teduh, itu menjadi momen bagi kita untuk kita dapat mengingat kembali momen-momen penting, waktu-waktu yang penting kita alami bersama dengan Tuhan. Jadi berdiam diri, kita merenung, artinya kita kembali dapat bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan inginkan kita lakukan di hari ini, besok, dan selanjutnya. Ingat, tujuan kita menciptakan hari ini, besok lebih baik dari hari kemarin. Itu sebabnya ketika Musa diperintahkan Tuhan, dititahkan Tuhan untuk menulis kembali perjalanan mereka, supaya orang Israel dapat mengingat peristiwa mereka. Kalau itu hal yang buruk diperbaiki, kalau itu hal yang baik ditingkatkan, dan sekali lagi menjadi peluang, kesempatan bagi kita khususnya untuk dapat berbuat baik. Dituntut dari kita orang-orang yang percaya lebih mengasihi Tuhan, lebih mencintai Tuhan, lebih setia kepada Tuhan, sekalipun pada kenyataannya ada masa-masa sukar. Saya yakin dan percaya ini menjadi kerinduan kita. Keberadaan kita hari kemarin itu adalah pengalaman kita. Yang baik kita tingkatkan, yang tidak baik mari kita perbaiki. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami umat-umat-Mu selalu memuji Tuhan, selalu meninggikan Engkau yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada kami sebagai orang yang percaya. Ya, pada waktu malam hati nurani kami, umat-umat-Mu, Engkau mengajari kami dengan firman-Mu. Kiranya kami semua, umat-umat-Mu, orang yang percaya kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, karena Engkau berdiri di sebelah kanan kami, umat-umat-Mu. Tolonglah kami supaya kami umat-umat-Mu tidak akan goyah. Terima kasih. Kesulitan, persoalan yang sudah kami alami di hari-hari yang sudah kami lewati, biar kami terbuka di hadapan-Mu, untuk kami dapat memperbaiki perjalanan kami hari ini, besok, dan selanjutnya. Sebab ini menjadi kerinduan kami, menjadi orang-orang kesayangan Tuhan, yang tetap setia, yang tetap taat, yang mau menuruti semua kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan renungan saat ini. Kami mengucap syukur, melanjutkan aktivitas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.